Kita bersyukur baru saja Indonesia menang 1-0 lawan Bahrain. Tentu ini se-Indonesia, masyarakat se-Indonesia senangnya luar biasa, bagus, Ajis, kan gitu. Nah, tapi saya melihat ada satu sisi, ternyata memunculkan nasionalisme itu gampang, Ajis. Nasionalisme ini kan rasa memiliki terhadap negeri ini, gitu kan. Baik itu atletnya, baik itu yang nontonnya, semuanya memiliki rasa terhadap negeri ini. Saya yakinlah tidak murah hari ini untuk nonton bola langsung ke Senayan, kan gitu. Tidak mudah untuk nonton ke Senayan. Biayanya juga tidak murah, tiketnya juga belum transportasi dan yang lain-lainnya. Tapi mereka berani mengorbankan karena memang merasa memiliki terhadap timnas ini. Nah, timnas ini kan sebetulnya mewakili negeri kita, mewakili negara Indonesia. Nah, artinya sebetulnya kadang-kadang muncul nasionalisme itu apabila pertandingan sepak bola. Apalagi dahulu ketika kalau Indonesia dihina sama Malaysia contohnya. Contoh ini mah. Sering nasionalisme itu muncul. Artinya nasionalisme ini selalu ada dalam diri kita karena rasa memiliki itu dalam diri kita. Makanya seperti fenomena-fenomena kemarin ketika kabur aja dulu, Ajis, bagaimana generasi-generasi muda ketika melihat mereka tidak mendapatkan kehidupan yang bagus di negeri ini dalam mencari maisha kehidupan, mereka seolah-olah menyalahkan pemerintah. Kita juga tahu hari ini belum optimal pemerintah ketika bagaimana membuka lapangan kerja, membuka usaha, lapangan usaha, dan yang lain-lainnya. Tetapi perbaikan itu akan selalu terjadi. Dan bangsa kita adalah bangsa yang sebetulnya hari ini sangat mudah untuk memunculkan rasa hasrat untuk menjaga, memiliki, merasa bahwa kita ini bagian dari Indonesia gitu loh. Walaupun hanya sekedar pertandingan sepak bola. Contoh saja, ketika ada atlet-atlet Indonesia yang bertanding di negara-negara orang lain atau padahal mewakili klub di negara lain, mereka akan menontonnya. Karena apa? Karena di situ ada salah satu warga negara Indonesia yang bertanding. Sehingga apa? Rasa memilikinya itu ada. Gitu loh, baik itu di sepak bola, baik itu di bulu tangkis, baik itu di olahraga-olahraga yang lain gitu loh. Nah, artinya saya optimis bahwa ketika banyak memunculkan rasa memiliki terhadap bangsa ini, maka nasionalisme itu akan terbangun dengan sendirinya, Pak. Kalau boleh jujur, sering-sering saja sebulan sekali kayak paling telat pertandingan sepak bola itu. Apalagi kalau bertandingnya sudah dengan Malaysia contohnya, wow itu masih luar biasa itu pertandingannya kan gitu. Nah, makanya fenomena-fenomena yang kemarin terjadi, kita juga tidak bisa menutup mata ketika ada beberapa mungkin generasi-generasi muda Indonesia yang takut ketika dia hidup tidak berkembang di negara ini, seolah-olah mengajak kepada generasi muda yang lain untuk hijrah bahasanya atau untuk pindah ke negara lain karena beranggapan di sana lebih enak. Tapi saya yakin kok, optimis, nasionalisme orang Indonesia itu tinggi, sehingga tidak mudah gitu loh untuk meninggalkan negara ini gitu. Apalagi ada beberapa ungkapan tradisi-tradisi atau budaya-budaya di satu daerah, makan nggak makan kumpul, nggak apa-apa, miskin juga yang penting di sini tinggal di tanah air ini kan gitu. Nah, artinya sisi positifnya ada, sisi positifnya. Nah, sisi sisi yang lainnya tentunya ini menjadi bahan pemikiran kita bersama. Ternyata nasionalisme itu penting, bagus. Bisa kebayang coba Kang Haji Sadi, orang bertanding membawa nama negara, timnas, efeknya unung ala lajoanan, kan gitu. Kan ekspresi dia dan semangat dia juga berkurang. Artinya dua belah pihak, baik yang itu yang lagi bertanding atau yang menonton, dua-duanya memiliki rasa untuk menjaga atau membawa harum negeri ini. Terlepas mereka lahirnya bukan di Indonesia, gitu loh. Tapi hari ini ketika mereka sudah menggunakan simbol identitas negara ini, maka sebetulnya mereka sudah menjadi warga negara Indonesia. Ingat loh, Indonesia itu sudah tidak berbicara lagi yang matanya sipit, yang matanya belok, gitu loh, yang kulitnya yang rambutnya pirang dan lain-lain. Ketika mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, maka Bhinneka Tunggal Ika itulah yang menyatukan kita. Kan Bhinneka Tunggal Ika itu kan sebetulnya berbeda-beda. Bukan hanya suku, tapi rasnya juga, Kang Ajis. Gitu. Bahasanya, gitu, keyakinannya. Maka inilah sebetulnya salah satu bagian ketika hari ini kita bersama-sama memiliki rasa yang sama,
Yang satu bertanding, yang satu nonton, memberikan support. Artinya kita bekerja sama ini. Inilah yang diinginkan oleh para pendidik negeri ini. Bagaimana kita bisa bekerja sama. Yang satu mengerjakan apa, yang ini mengerjakan apa, tapi tujuannya sama. Tujuannya apa? Untuk mengharumkan nama negara kita, kan gitu. Lu Kang, gimana juga? Nah, dengan kasus kemarin kabur aja dulu ya. Kan itu juga sebetulnya mah bentuk respon kekecewaan antara kita masyarakat, apalagi anak-anak muda yang kan mengeluhkan anak-anak terhadap kita pengen gitu, kita juga pengen membangun negeri ini, tapi kita banyak dikecewakan. Apalagi dengan sekarang kan banyak kecewanya, pertama dengan kasus korupsi yang angkanya bukan kecil sekarang, kayak keluar itu angkanya bukan kecil. Sudah ada liganya lagi. Ya, sudah ada liganya dan lain-lain. Liga Korupsi Indonesia. Terus sekarang juga ada banyak kesannya seperti masyarakat itu sudah tidak didengar oleh pemerintah ketika karena sedang ramai kan banyak yang demo tentang satu undang-undang yang disahkan, bahkan hampir semua Indonesia itu ada demo-demo yang menolak, tapi tetap mereka dengan pendirian teguhnya gitu untuk mengesahkan ini, padahal banyak yang menolak. Nah, respon bijaknya ya kalau memang kabur aja dulu itu bukan suatu hal yang bagus kan, itu seperti apa? Ya memang tingkat kepuasan dari yang hari ini dilakukan oleh pemerintah masih banyak masyarakat yang merasa tidak puas. Itu wajar gitu loh. Tetapi juga kita juga jangan sampai menjustifikasi bahwa kita nggak akan berkembang di negara ini. Korupsi ini penyakit, kolusi ini penyakit, nepotisme ini penyakit. Biang-biang penyakit inilah yang harus kita hilangkan, salah satunya dengan bentuk partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Indonesia. Artinya tanggung jawab kita untuk mengawasi. Apalagi hari ini media sosial sudah luar biasa, pengguna media sosial di Indonesia itu, kan gitu. Sehingga itu bisa digunakan untuk partisipasi atau mengungkapkan, mengekspresikan, berpendapat. Yang nggak boleh itu kan menghina. Kalau kita berpendapat, kita mengkritik, kan nggak ada masalah. Berbeda antara mengkritik, berpendapat dengan menghina. Gitu loh. Kalau itu dilakukan, maka negara ini suatu saat akan maju. Gitu loh. Kenapa majunya? Karena banyak orang yang berperan. Gitu. Makin banyak orang yang berperan untuk negeri ini, maka sebetulnya itulah peluang majunya. Makanya di situ salah satunya ketika kita hari ini, contoh tadi pertandingan timnas kan gitu. Yang satu bermain, yang satu ngelatih, atau yang satu ini ada di bagian mana, yang satu bagian support, dan yang gimana. Kan semuanya kan memiliki posisi masing-masing untuk mensukseskan kegiatan itu. Nah, kenapa tidak kita bisa kiaskan masuk dalam sebuah bentuk yang lain gitu loh. Ketika pertandingan sepak bola, pertandingan olahraga mampu, kenapa kita tidak bisa dikiaskan ke bentuk yang lain dalam apa tata kelola pemerintahan ini? Tetapi kesannya kalau kita hari ini keluar dari sebuah masalah tanpa menyelesaikan masalah, itu kan identik dengan pengecut, guys. Gitu loh. Dan negara kita ini atau karakter budaya kita ini bukan karakter budaya yang pengecut. Gitu loh. Ini sebetulnya jadi masalah itu. Kita benahin bareng-bareng hari ini. Kalaupun akhir ini menyampaikan aspirasi, ya itulah bentuk partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat.